Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Eka Pramasari. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia terus ya. Di pagi hari ini, setiap pagi aku rutin ngajakin Kak Ivan buat jalan di luar rumah dengan tanpa alas kaki atau nyeker. Karena ternyata nyeker ini bagus banget manfaatnya buat anak kecil. Bahkan bukan cuma buat anak kecil, tapi buat orang dewasa juga bagus banget. Dan hari ini alhamdulillah cuacanya cerah, jadi Kak Ivan semakin semangat buat jemur sekaligus nyeker. Jangan lupa juga ya bun, ajak anaknya untuk nyeker. Kalau nggak di pagi hari, boleh di sore hari. Dan ini Kak Ivan sebenarnya udah bisa jalan, tapi dia masih takut-takut kalau aku lepas, masih belum pede. Jadi ya gitulah ya, suka nangis, suka kerengkian. Kalau anak bunda bisa jalan di usia berapa nih? Kak Ivan usia 13 bulan tapi masih belum berani. Sebenarnya dia udah berani sih, cuma belum pede aja kalau di luar rumah. Kak Ivan ini suka banget ngeliatin kucing-kucing tetangga yang ada di depan kontrakan aku. Jadi ini posisinya kontrakan aku, tuh mataharinya cerah banget. Nah abis tadi jalan-jalan, Kak Ivan gak langsung mandi, tapi aku langsung kasih sarapan karena posisinya udah siang. Takutnya nanti setelah mandi malah dia ngantuk dan alhasil dia gak mau makan. Hari ini aku bikin rice bowl, nori rice bowl, terus ada chicken bites, sama buahnya ada pisang. Ini usia 13 bulan, alhamdulillah dia udah mau sih buat makan nasi yang utuh gitu, bukan bubur lagi. Alhamdulillah udah mau. Bahkan kalau aku kasih yang bubur atau terlalu lembek, dia udah ngelepeh, udah nolak. Nah, kalau misalnya bunda lagi ada di masa-masa anak-anaknya GTM, saran dari aku adalah kita harus ikhlas dulu, harus legawa dulu, dan harus cari penyebabnya kenapa sih anak kita GTM. Siapa yang tahu? Ya kita sendiri ya sebagai orang tuanya, kita amati anak kita kenapa. Apakah dia lagi tumbuh gigi, apakah sariawan, atau dia lagi gak lapar, belum lapar, atau bahkan dia mungkin masih ngantuk dan pengen mandi dulu, atau dia pengen tidur dulu. Nah itu harus dicari dulu penyebabnya apa. Setelah tahu penyebabnya apa, baru kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi GTM anak kita. Kalau ditanya Kak Ivan pernah GTM, gak pernah banget pas dia lagi tumbuh gigi pertama kali. Mungkin itu sesuatu yang baru buat dia dan rasanya nyeri banget. Dia gak mau makan selama 1 minggu, apapun gak masuk, baik itu snacknya, puding, es krim gak masuk sama sekali. Jadi dia cuma nenen dan alhasil berat badannya waktu itu sempat anjlok. Nah setelah makan, aku langsung mandiin Kak Ivan. Enggak langsung sih, jeda sekitar 15 atau 10 menit aku mandiin Kak Ivan. Nah inilah ya tantangan kalau mandiin anak yang udah balita 1 tahun ke atas. Kan kita sebutnya udah toddler ya, udah balita, udah bisa ngerangka, udah bisa jalan kemana-mana. Jadi super duper riweh banget ya buat makain baju, bahkan untuk ngelapin keringatnya aja, ngelapin airnya aja itu butuh effort ya. Kita jadinya olahraga keluar keringat juga. Ini lumayan bikin sepaneng ya bun kalau lagi makain baju. Posisinya dia udah cranky, udah ngantuk, udah pengen nenen, tapi gak mau pakai baju. Ini aku lagi pakai minyak telon dulu. Ini aku lagi pakai minyak telon dari Habibi kalau nggak salah namanya. Ini enak banget wanginya. Aku udah pernah review juga di Instagram aku. Follow juga ya bun Instagram aku Eka Purnama 42. Siapa tahu kita bisa berteman di sana. Kita bisa sharing apapun itu. Bisa ngobrol-ngobrol. Insya Allah kalau DM aku bales. Kita bisa ya seputar anak lah. Kita bisa sharing-sharing. Setelah berpakaian rapi ya, alhamdulillah setelah setengah jam kayaknya aku makain dia baju, akhirnya tiba waktunya buat ngajakin dia main. Biasanya Kak Ivan kalau habis jemur, habis nyeker, terus makan, mandi, atau mandi dulu, habis jemur itu biasanya juga suka mandi dulu baru makan. Habis itu ngajakin dia main sambil aku beberes. Ya inilah dia kondisi kontrakan 3 petak aku, bagian ruang tamu yang sekaligus jadi tempat mainnya Kak Ivan. Super berantakan banget karena dari semalam aku belum beresin. Ini ada ya banyak barang yang tercecer lah ya bun. Beginilah ya kondisinya kalau kita memang merawat anak berdua aja sama suami kerja, kita di rumah, kita ngejagain anak. Nah ngejagain anak ini, ngasih makan anak, ngasuh anak ini yang number one kalau aku ya. Mungkin juga bunda-bunda di sini banyak yang kayak gitu. Masalah rumah berantakan,
cucian masih numpuk atau cucian piring masih numpuk, it's okay. Tapi menurut aku yang paling penting kondisi anak jangan sampai dia nyungsep lah atau apa gitu yang kita keteledoran kita gitu, karena kita mentingin ngurusin rumah tapi anak jadi terlantar. Nah, ini aku beresin di bagian ruang depannya dulu karena memang area bermainnya dia, supaya Kak Ivan juga lebih leluasa bermain, gak ngerasa sumpek. Jadi aku beresin di bagian ruang depan aja dulu. Main sama anak juga kayak healing sendiri buat aku sendiri ya bun. Kadang kita senang gitu kalau anak kita bisa main sendiri, tapi ternyata kebutuhan bermain bersama orang tua itu juga harus terpenuhi. Kalau misalnya dia main sendiri atau kita nyebutnya independent play kalau nggak salah namanya, kita harus memenuhi dulu play together-nya. Jadi sebelum kita ngelepas anak kita main sendirian, kita harus bermain bersama-sama anak kita tanpa distraksi apapun. Jadi nggak disambi nyapu, nggak disambi beberes, atau nggak disambi mainan HP. Jadi kita hadirkan raga jiwa kita sepenuhnya main bersama anak kita. Nah, itu kita akan ke bawah seneng sih, ke bawah happy. Biasanya kalau anaknya udah kita kasih main bareng sama kita, ketika kita ngelepas dia main sendirian, dia udah anteng karena play together-nya itu dia udah terpenuhi sepenuhnya. Aku lumayan sering untuk main bareng sama Kak Ivan karena masa kecilnya dia itu cuma sebentar. Nanti dia akan main bersama teman-temannya, aku ditinggalin di rumah sendirian. Ya berarti sekarang memang waktunya cuma sebentar gitu. Jadi aku harus melegowokan pikiran aku bahwa kalau misalnya aku lagi capek tapi dia ngajakin main, ini waktunya cuma sebentar doang. Sebentar lagi dia juga bakal main sama teman-temannya, udah nggak mau main sama aku lagi. Jadi kalau di sini bunda-bunda ngerasa capek banget nih, anakku nggak mau ditinggal, nggak mau main sendiri, maunya main bareng sama aku, berarti memang kita adalah tempat ternyamannya anak-anak ya. Kita menyalurkan energi positif ke anak-anak, dan yang harus kita ingat adalah semua itu nggak akan lama, semua itu cuma sebentar. Jadi manfaatkan waktu yang sebentar itu buat kita bareng-bareng sama anak kita, sama anak-anak tersayang kita ya bun. Sebenarnya sama siapapun sih, kita luangkan waktu sebentar aja, 15 menit, 30 menit buat main bareng seutuhnya, jiwa raga kita dihadirkan di main bareng sama anak kita, itu udah bikin dia seneng banget. Mungkin dia emang gak bisa ngomong kalau aku seneng loh bun kalau bunda main bareng sama aku, tapi dia bisa merasakan, dia akan bawa ke alam bawah sadarnya, dan ya dia akan lebih seneng dan jadi anak yang lebih happy. Iya, Kak Ivan itu masih suka ya masukin apapun itu ke mulutnya. Ini salah satunya, dia nyuri-nyuri buat masukin sesuatu ke mulutnya. Ini sebenarnya nggak boleh dilarang karena ini adalah fase oral yang harus dilewati oleh bayi, dimana ini akan membantu pada saat proses dia makan dan juga proses pada saat dia berbicara. Tapi kita juga harus memperhatikan apa yang masuk ke dalam mulutnya, harus bersih, harus barang yang tidak membahayakan, nggak barang yang kecil, itu masih oke. Tapi kalau misalnya udah yang kecil membahayakan, wah itu udah bener-bener nggak boleh ya bun. Jadi meskipun kita main bareng sama dia, meskipun juga kita sambil beberes, kita harus perhatikan benda-benda yang ada di sekitar anak kita. Kalau aku sendiri, misalnya aku pengen dia main di depan sendiri, aku lagi di belakang, aku harus pastikan dulu di sekitar dia tidak ada barang yang membahayakan, tidak ada barang kecil yang bisa dimakan. Baru itu aku bisa tenang ninggalin dia untuk main sendirian di depan.
Setelah main-main kayak gini, abis itu nggak lama aku nenenin dan dia akhirnya tertidur. Dan pada saat dia tidur adalah saat yang paling tepat untuk aku langsung mandi dan merawat badan aku, atau ya sekedar me time 10 menit 15 menit udah oke banget. Jadi kalau misalnya anak kita udah pules nih selama 15 menit, itu dia udah masuk ke deep sleep-nya. Jadi kita harus cepet-cepet buat mandi, minimal mandi dulu lah ya biar segar. Habis mandi biasanya aku lanjut untuk pakai skincare, dan ini rangkaian skincare yang aku pakai pada saat kulit aku berjerawat. Sebenarnya kulit aku itu kondisinya normal, nggak berjerawat sama sekali, tapi pada saat PMS pasti ada jerawat yang muncul. Dan rangkaian acne series dari Scarlett Whitening jadi andalan aku pada saat kulit aku berjerawat. Skincare aku makin lengkap karena Scarlett Whitening baru-baru ini ngeluarin produk baru, yaitu Acne Facial Wash. Seperti biasa di kemasannya selalu ada barcode yang bisa kita cek keaslian produknya. Acne Facial Wash ini juga sudah terdaftar di Badan POM dan terdaftar di Halal MUI. Aku nggak pernah ragu buat pakai skincare dari Scarlett Whitening karena kandungannya yang aman, dan juga mereka udah terdaftar di Badan POM, jadi udah pasti aman buat bumil dan juga busui. First impression sama botolnya ini, dia benar-benar travel friendly sih menurut aku, karena memang segenggaman dan ya enak aja gitu digenggam. Terus di dalam botolnya itu ternyata ada buliran-buliran halus yang berwarna ungu. Untuk ditutup botolnya ini bentuknya flip top, tapi dia kencang kuat banget jadi anti tumpah. Facial wash yang acne ini dia mengandung seaweed extract, mugwort hydrosol, vitamin C, tea tree extract, lemon water, jeju rosemary, jeju aloe vera, centella asiata, dan pomegranate extract. Fungsi utama dari facial wash acne series Scarlett Whitening adalah membantu membersihkan wajah dari kotoran yang bisa menyumbat pori-pori, mencerahkan noda bekas jerawat dan menjaga kelembaban wajah, serta menenangkan kulit yang meradang, melawan bakteri penyebab jerawat, dan juga merawat kulit berjerawat. Urutan pemakainya kita mulai dari cuci muka dulu, yaitu pakai facial wash acne ini. Kemudian kalau kalian punya toner yang bobanya Scarlett, itu boleh dipakai setelah facial wash. Lanjut untuk pemakaian serum, dan yang terakhir kita pakai krimnya. Kalau misalnya di pagi hari atau siang hari kita pakai yang acne day cream. Kalau yang malam hari sebelum tidur kita pakai yang acne night cream. Produk dari Scarlett Whitening kita bisa dapetin yang originalnya di Shopee Mall-nya Scarlett Whitening, Scarlett Whitening Official Shop, atau Shopee Star-nya yaitu Scarlett_Whitening, dan juga nomor WA-nya. Dan semua linknya udah aku taruh di description box, teman-teman tinggal cek di sana. Harga satuannya hanya 75 ribuan aja, jangan lupa dicek ya. Sore harinya sekitar jam habis maghrib gitu, aku ngajakin Kak Ivan buat main di Amazon. Ini ada di ITC BSD, kebetulan aku tinggalnya di kota Tangerang Selatan. Dia happy banget naik ini, padahal waktu pertama naik itu dia kayak takut-takut, tapi sekarang dia udah berani. Aku nggak terlalu rutin sih untuk setiap weekend pergi ke tempat bermain kayak gini. Ini cuma sesekali aja. Selain buat anaknya senang, ini juga bikin bapaknya sama emaknya juga senang. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan, bener-bener jarang banget keluar rumah. Sekalinya keluar, anak pasti happy banget. Tapi jangan lupa tetap patuhi prokes dan kalau bisa bawa hand sanitizer. By the way, ini adalah akhir dari videonya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga video dari aku kali ini bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.